Beralih ke informasi lainnya, pemerintah Indonesia resmi memulai misi negosiasi dengan Amerika Serikat terkait tarif impor baru. Pemerintah Indonesia mengusulkan kerjasama bilateral yang saling menguntungkan dan menawarkan untuk mempermudah operasional perusahaan Amerika di Indonesia. Dalam konferensi pers virtual, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan bahwa Indonesia menjadi salah satu negara yang diterima lebih awal untuk memulai proses negosiasi dengan target perjanjian dagang dalam 60 hari ke depan. Sejumlah pertemuan penting telah dilakukan delegasi Indonesia. Dalam pembahasan awal, Indonesia mengusulkan kerjasama bilateral yang saling menguntungkan dengan pemerintah RI. Salah satunya Indonesia juga akan mempermudah iklim bisnis yang aman bagi perusahaan AS yang beroperasi di dalam negeri. Bahwa Indonesia akan meningkatkan pembelian energi dari Amerika Serikat, antara lain LPG, kemudian juga crude oil dan gasolin. Juga Indonesia berencana untuk terus memberi produk agriculture, antara lain gandum, soybean meal, dan juga Indonesia akan meningkatkan pembelian barang-barang modal dari Amerika. Kemudian Indonesia juga memfasilitasi perusahaan-perusahaan Amerika Serikat yang selama ini beroperasi di Indonesia. Sebelumnya pemerintah Amerika mengumumkan bahwa ekspor dari Indonesia akan terkena tarif 32%, namun akan ditunda selama 90 hari demi membuka ruang negosiasi. Proses negosiasi dipastikan terus dilakukan hingga pekan depan, dan upaya menggandeng asosiasi di Amerika Serikat juga dilakukan demi menjaga posisi tawar Indonesia yang lebih baik. Tim iNews melaporkan. Pemirsa, jajaran pengurus DPP Partai Perindo menggelar konsolidasi bersama pengurus DPW Partai Perindo Provinsi Banten di Kabupaten Tangerang. Kegiatan ini sebagai bagian dari keseriusan Partai Perindo dalam menghadapi tahapan pemilu 2029 mendatang. Menyambut tahapan pemilu 2029, Partai Perindo mulai memanaskan mesin politiknya dengan menggelar konsolidasi bersama pengurus DPW Partai Perindo Banten di Kabupaten Tangerang. Dengan menghadirkan konsultan politik ternama E.F. Saifullah Fatah, Partai Perindo bersiap tancap gas demi memenangkan pemilu 2029 mendatang. Konsolidasi mencakup evaluasi dan restrukturisasi pengurus di wilayah dan daerah, serta persiapan menyambut eskalasi politik 5 tahun ke depan. Salah satunya verifikasi partai politik. Nanti kita akan melakukan semacam pertemuan-pertemuan dengan para pimpinan DPW dan DPD di beberapa provinsi yang ada. Intinya adalah bagaimana kita mencoba menegaskan terkait dengan target kita, strategi kita, dan juga bagaimana tanggung jawab kita terhadap mekanisme aktivitas proses pemenangan pemilu 2029. Target kita terdekat adalah kita akan mensukseskan Perindo di Banten untuk jadi partai peserta pemilu pada verifikasi 2027 nanti. Jadi target kita terdekat adalah kita fokus dulu pada verifikasi, lalu fokus pencalekan, dan terakhir baru fokus pada pemenangan. Partai yang dipimpin Angela Tanusudibyo ini menargetkan bisa menghantarkan kader terbaiknya untuk duduk di Senayan demi kesejahteraan rakyat. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani iNews melaporkan. 2 kapal penangkap ikan milik negara Vietnam kembali melakukan pencurian ikan di perairan Natuna, Kepulauan Riau. Lewat aksi pengejaran yang dramatis, petugas akhirnya berhasil menangkap 2 kapal asing tersebut. Inilah detik-detik penangkapan kapal ikan asing oleh petugas Pangkalan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan PSDKP Batam bersama Bakamla RI di perairan Natuna, Kepulauan Riau. Usai melakukan pengejaran, kapal pengawas Orca 03 berhasil mengamankan 2 kapal penangkap ikan milik warga negara Vietnam. Saat pengejaran, kedua kapal milik Vietnam mencoba kabur keluar perairan Indonesia. Bahkan nahkoda kapal tidak mengindahkan panggilan petugas melalui pengeras suara. Tak ingin tangkapannya lepas, petugas PSDKP langsung melaju dan mengadang laju kedua kapal asing ini.
Dari pemeriksaan, kapal ikan Vietnam ini mengoperasikan alat tangkap troll secara bersamaan oleh 2 kapal per troll yang penggunaannya dilarang di Indonesia. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap kedua kapal, terdapat kurang lebih 4.500 kg muatan ikan campur serta 30 ABK berkewarganegaraan Vietnam. Total potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan mencapai 152,8 miliar rupiah. Kerugian yang ada terhadap 2 kapal tersebut yang disebut oleh Pak Andi kurang lebih secara evaluasinya kita hitung 152,8 miliar. Karena apa? Kapal-kapal tersebut menggunakan alat tangkap yang dilarang. Dia troll, tapi ditarik 2 kapal, 1 jaring menjadi per troll. Saat ini kedua kapal sudah diamankan ke pangkalan PSDKP Batam di kawasan Jembatan 2 Barelang guna menghadapi proses hukum. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan. Pemirsa, Paula Verhoeven melaporkan hakim yang menangani kasus perceraiannya ke Komisi Yudisial. Aduan yang dilayangkan Paula terkait dugaan pelanggaran kode etik oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Saya melakukan ini demi anak-anak saya dan kedua orang tua saya. Pasca perkara perceraiannya dengan Baim Wong diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Paula Verhoeven bersama tim kuasa hukumnya menyambangi kantor Komisi Yudisial di kawasan Jakarta Pusat. Paula melaporkan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim yang dilakukan oleh hakim pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Menurut Paula, majelis hakim keliru dalam mempertimbangkan putusan dan juga terlapor. Sambil terisak, Paula mengaku sedih atas fitnah yang disampaikan dalam salah satu dalil yang menyebutkan Paula telah menjalin hubungan di luar pernikahan atau berselingkuh. Di sini saya hadir dan mendatangi Komisi Yudisial untuk melaporkan dugaan terjadinya pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim yang dilakukan Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perceraian saya. Dan di sini saya akan menyampaikan beberapa poin. Di antaranya adalah pelaporan ini, dalam hal ini adalah Majelis Hakim keliru dalam memberikan pertimbangan putusan. Dan juga terlapor dalam memutuskan tidak mempedomani bukti-bukti yang disampaikan dan fakta persidangan. Saya punya 2 anak laki-laki yang saya selalu jaga mentalnya. Mereka akan tumbuh besar melihat pemberitaan ini yang cukup masif. Juru bicara Komisi Yudisial Mukti Fajar Dewata membenarkan adanya laporan dari Paula Verhoeven. Laporan Paula akan diproses sesuai prosedur yang berlaku. Di tahap awal, Komisi Yudisial akan memeriksa kelengkapan laporan dan melakukan analisis dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Sementara itu, melalui Instagram, Paula Verhoeven menghubungi Hotman Paris dan curhat karena merasa disudutkan dan dipermalukan. Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea siap bertemu Paula Verhoeven untuk berdiskusi membahas kasus yang menimpanya. Tim Liputan iNews melaporkan.